Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Kurniawan dari Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek Sistem Informasi Pendaftaran Wisuda berbasis website pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi video ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS pada mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam mengesahkan gelar sarjananya adalah dengan melakukan wisuda. Wisuda biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Sebelum melakukan wisuda, biasanya mahasiswa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran wisuda di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan kurang efisiennya kegiatan tersebut. Oleh karena itu, peneliti, yaitu kami, akan membuat sebuah sistem pendaftaran wisuda yang lebih efisien dengan membuat sebuah sistem pendaftaran wisuda online, sehingga dapat diakses oleh mahasiswa yang ingin mendaftar dimanapun dan kapanpun. Tujuan dan sasaran. Tujuannya yaitu merancang dan membuat aplikasi sistem informasi pendaftaran wisuda online pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sasarannya, proyek ini memiliki sasaran yaitu mahasiswa dan pihak instansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pengelolanya. Manfaat: menambah pengetahuan penulis tentang teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi pendaftaran wisuda online. Bagi instansi, yaitu mengubah proses pendaftaran wisuda dari proses manual menjadi proses yang terkomputerisasi, mempersingkat dan mempermudah pencatatan data calon wisuda, dan meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa karena universitas dapat memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pendaftaran wisuda. Bagi pembaca, kegunaan dari penelitian ini adalah berguna bagi pihak lain atau pembaca sebagai sumber informasi, khususnya bagi pembaca yang meminati pada bidang sistem informasi pendaftaran wisuda berbasis website. Lingkup kegiatan. Sistem ini menggunakan metode SDLC dengan model waterfall, dengan yang meliputi kegiatan yang pertama itu requirement analysis, 2 system design, 3 implementation, 4 integration and testing, 5 operation and maintenance. Jadi kegiatan-kegiatan ini dilakukan pada kami cantumkan dalam WBS pada tugas yang sebelumnya. Jadi itu sudah kami cantumkan di sana bagaimana urutan-urutan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan sistem ini. Jadi itu sudah tercantum dalam work breakdown structure. Selanjutnya, waktu dan jadwal kegiatan. Yang pertama, nama kegiatan yang pertama requirement analysis. Tanggal mulai itu 31 bulan 9 tahun 2020, tanggal selesai yaitu tanggal 2 bulan 10 2020. Durasi 2 hari. Yang kedua, sistem desain. Mulai dari tanggal 2 bulan 10 2020 sampai tanggal 8 bulan 10 2020. Durasi 6 hari. Kemudian implementation. Tanggal mulai yaitu tanggal 8 bulan 10 tahun 2020 dan tanggal selesai tanggal 14 bulan 10 tahun 2020. Durasi 6 hari. Yang keempat itu integration and testing. Tanggal mulai yaitu 14 bulan 10 tahun 2020. Tanggal selesai tanggal 4 bulan 11 2020. Durasi 21 hari. 5. Operation and maintenance. Tanggal mulai yaitu tanggal 4 bulan 11 tahun 2020 dan tanggal selesai itu tanggal 10 bulan 11 tanggal 7 bulan 11 2020. Jadi ini
sebanyak durasinya 3 hari. Yang selanjutnya anggaran proyek. Yang pertama itu rincian biaya dan manfaat. Jadi di sini dibuat dari tahun ke-0 sampai tahun ketiga ya. Rincian biaya, total biaya yaitu 20, tahun ke-0 yaitu 20.660.000. Kemudian tahun ke-1 500.000, tahun ke-2 750.000, tahun ketiga 1 juta. Kemudian rincian manfaat. Yang pertama manfaat wujud. Manfaat wujud, pengurangan biaya operasional 1 juta pada tahun pertama, 1.200.000 pada tahun kedua, dan tahun ketiga sebesar 1.500.000. Kemudian yang selanjutnya pada tahun pertama 750.000, pada tahun kedua sebesar 1 juta, dan tahun ketiga 1.300.000. Jadi total wujud atau TW pada tahun pertama yaitu sebesar 1.750.000, dan tahun kedua sebesar 2.200.000, dan tahun ketiga sebesar 2.800.000. Kemudian manfaat tak wujud. Nah, dari beberapa peningkatan ini total tak wujud pada tahun pertama yaitu sebesar 3.800.000. Kemudian pada tahun kedua sebesar 7.200.000, pada tahun ketiga sebesar 10.500.000. Yang selanjutnya total manfaat TTM pada tahun pertama itu sebesar 5.550.000, tahun kedua itu sebesar 9.400.000, pada tahun ketiga itu sebesar 13.300.000. Prosit atau selisih TM dan TB. TM itu total manfaat, TB itu total biaya. Pada tahun pertama yaitu sebesar 5.050.000, pada tahun kedua sebesar 8.650.000, pada tahun ketiga sebesar 12.300.000. Ini adalah anggaran proyeknya. Yang selanjutnya cost benefit analysis. Jadi pada sistem ini kami lakukan beberapa analisis, yaitu analisis payback period, yang kedua analisis return on investment atau ROI, yang ketiga analisis net present value atau NPV, yang keempat metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Analisis payback period. Perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun pertama sebesar 20.660.000, prosit pada tahun ke-1 5.050.000, sisa biaya sistem pada tahun ke-1 yaitu 15.610.000, prosit pada tahun kedua yaitu sebesar 8.650.000, sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu sebesar 6.960.000, sisa 6.900.000 dibagi 15.610.000 dikali 1 tahun, jadi sama dengan 0,45 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya 2,45 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,45 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Kemudian analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah dengan total biaya yaitu sebesar dari perhitungan biaya-biaya ini didapatlah sebesar 22.910.000. Sedangkan total keuntungan yang didapatkan adalah dari total manfaat pada tahun pertama, pada tahun kedua, dan pada tahun ketiga. Total manfaat yaitu sebesar 28.250.000.
dengan rumusan sebagai berikut. Dan ROI 28.250.000 dikurang 22.910.000 per 22.910.000 dikali 100%, didapatkan hasil sebanyak 23,31%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 23,31% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ataupun bagi universitas yang bersangkutan. Kemudian analisis NPV, Net Present Value. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 10% per tahun. Maka dengan rumus ini NPV sama dengan minus 20.660.000 plus 5.050.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah 8.650.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah 12.300.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 3. Dari hasil perhitungan di atas ini didapatkan hasil sebesar 320.841,47. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar 320.841,47 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kemudian metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencapai tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan 320.841,47. Nilai NPV positif I2 sama dengan 15%, maka NPV 2 sama dengan minus 20.660.000 ditambah 5.050.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 1 ditambah 8.650.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah 12.300.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 3, didapatkan hasil NPV negatif sebesar 1.140.603 bernilai negatif. IRR sama dengan 10% ditambah 15% dikurang 10% dikali 320.841,47 per NPV 1 dikurang NPV 2. Jadi didapatkan hasil yaitu IRR sama dengan 10% ditambah 1.207,35% dibagi 1.961.444,47. Maka IRR sama dengan 10% ditambah 0,81% sama dengan 10,81%. Jadi IRR sama dengan 10,81%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,81% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar dari 10%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Kemudian design interface. Baik, ini adalah desain kira-kira nanti desain interface yang akan digunakan. Jadi di sini
terdapat halaman Sispeda atau sistem pendaftaran wisuda. Pertama itu A, halaman utama. Di sini ada berisi banner atau logo, kemudian ucapan selamat datang di sistem informasi ini, kemudian di sini ada tanggal, dan ini ada tempat menu, kemudian ini ada home, dan ini ada footer. Di dalam halaman utama ini ada menu home, jadwal wisuda, persyaratan wisuda, nama wisudawan, registrasi, about, login calon wisuda. Yang kedua, halaman jadwal wisuda. Di sini berisi ada pencarian, daftar nama wisudawan, dan ini untuk mengurutkan. Kemudian di sini datanya ada NIM, nama, fakultas, jurusan, periode pelaksanaan, dan nomor kursi. Ini untuk bisa halaman selanjutnya atau halaman sebelumnya. Kemudian halaman persyaratan wisuda. Di sini terdapat tanggal, menu, dan pada menu halaman ini terdapat persyaratan wisuda yang akan ditampilkan. Kemudian halaman nama wisudawan. Hampir sama dengan halaman yang sebelumnya tadi, daftar nama wisudawan. Jadi ada fitur searching namanya, kemudian untuk mengurutkan, kemudian ada berisi data ketika ditampilkan, yaitu nomor, NIM, nama, fakultas, jurusan, periode pelaksanaan, dan nomor kursi. Hampir sama dengan halaman yang sebelumnya. Kemudian halaman about, di sini masih sama tampil menunya, dan di sini ketika diklik about maka akan menampilkan tentang aplikasi ini. Selanjutnya halaman registrasi. Jadi pada halaman registrasi ini terdapat data diri yang harus diisi, kemudian klik save ataupun di cancel. Ketika di save maka sistem akan meregistrasikan data ataupun menyimpan data yang telah kita masukkan. Kemudian halaman menu login calon wisudawan. Oh, salah, maksudnya halaman utama. Pada halaman utama ini berisi menu. Pada bagian kiri terdapat menu home, data pribadi, registrasi data akademik, hasil verifikasi data, dan logout. Kemudian pada sebelah kanan ini ada rule yang perlu dilakukan mahasiswa dengan keterangan login sebagai berikut. Kemudian halaman data pribadi. Pada halaman data pribadi ini ketika diklik data pribadi maka akan menampilkan data pribadi mahasiswa yang telah mendaftar tadi. Kemudian halaman registrasi data akademik. Di sini sebelah kiri masih sama, yaitu ada tanggal dan menu. Dan di sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya, itu input data akademik seperti judul skripsi, periode, tahun akademik, nomor setor, bank, nomor rekening, jumlah bayar, ukuran toga, dan dikirim setelah diisi.
Kemudian verifikasi data. Ketika data sudah dimasukkan, maka di sini sudah terverifikasi dan pendaftaran wisuda. Kemudian halaman operator atau adminnya ya. Di sini ada logo, kemudian ucapan selamat. Kemudian pada halaman loginnya ini ada autentikasi, username dan password. Di dalam menu utama untuk operator atau admin ini, di dalamnya ini ada tanggal, kemudian ada selamat datang, Anda login dengan username operator, kemudian nomor unik registrasi, kemudian form validasi berkas. Jadi di sini pada form ini, form validasi berkas ini berisi form yang harus data diri yang harus diisi oleh operator. Nah, ini adalah isinya seperti mengisi data diri dulu, kemudian melengkapi dokumen persyaratan administrasi, kemudian divalidasi. Kemudian halaman admin. Kalau yang tadi operator, yang selanjutnya adalah admin. Hampir sama halamannya dengan yang tadi. Kemudian halaman utamanya seperti ini. Sebelah kiri ada menu, beberapa menu. Home, peserta wisuda, periode wisuda, akun user, dan logout. Di sebelah kanan ucapan. Kemudian halaman peserta wisuda. Pada halaman ini terdapat menu home, peserta wisuda, periode wisuda, akun user, dan logout. Dan di sebelah kanannya terdapat daftar nama wisudawan. Kemudian di sini ada cetak dan cari. Ya, jadi ini untuk mengetahui detailnya. Di sini ada nomor, NIM, nama, fakultas, periode pelaksanaan, kemudian detail, tindakan edit atau hapus. Kemudian halaman periode wisuda. Pada halaman periode wisuda ini, di sebelah kiri masih sama dengan menu yang tadi. Sebelah kanan tampilan untuk periode wisuda. Isinya periode, pendaftaran, penyerahan, persiapan, pelaksanaan, status, dan edit. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.